Jadi pada saat lo padu padankan, kalau dari angle sebelah sini nanti kelihatannya sepatunya jadi kayak kanan kiri beda. Begitupun di sini. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Herozikin di channel Top Score TV. Nah, kali ini gue akan melakukan review. Udah lama juga kita nggak bikin konten review, tapi ya ternyata konten review Top Score lah yang selalu dinanti. Asik. Maka dari itu gue keluarnya jarang-jarang aja, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering ntar lu bosan lagi. Nah, itu juga nggak seru kan. Nah, gue pengen nge-review sepatu yang memang khusus aja untuk di-review dan memang pantas lu nikmati reviewannya. Nah, kali ini gue akan melakukan review sepatu yang sebenarnya nggak dijual di Top Score. Jadi, sadly atau sayangnya, sepatu ini nggak terjual di Top Score, tapi gue adalah pemakai. Maka dari itu sebenarnya gue dengan senang hati melakukan review, karena menurut gue sepatu ini adalah salah satu sepatu yang gue rekomendasikan buat lo semua jika ingin memiliki sepatu ini. Nah, sepatu ini namanya adalah sepatu Puma. Buat lo yang follow Instagram gue di @imamchroz, boleh di follow. Nah, gue selalu udah sekitar dari tahun 2019 awal. Jadi Puma Indonesia mensponsori gue langsung, ya sponsor aja lah ya. Tapi maksud gue dari 2019 awal gue dikasih setiap packnya, jadi nggak pernah lepas tuh ya setiap pack. Jadi 1 tahun itu biasanya Puma mengeluarkan 4 pack. Nah, 4 pack itu berdasarkan quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Atau bisa dibilang Q1 sampai Q4. Nah, satu kuartal itu adalah 3 bulan. Nah, jadi setiap 3 bulan, kalau misalkan lo lihat di luar sana, nggak cuma Puma doang, Adidas, Nike, segala macam, itu biasanya mereka punya template bahwa setiap 3 bulan mengeluarkan warna terbaru atau model terbaru. Jadi kalau lo lihat di internasional sana, banyak pemain yang baru 3 bulan sepatunya ganti, baru 3 bulan ganti. Nah, itu part of business. Semakin cepat lo ganti, semakin lo pengen mengeluarkan duit lo untuk membeli sesuatu yang baru atau model yang baru. Nah, model yang kali ini adalah model namanya Rise Pack. Sebelumnya Puma tuh menurut gue main aman. Ya, dibilang main aman tuh sebenarnya nggak juga. Maksudnya warna-warnanya tuh lebih ke warna-warna yang ya padu padan antara 2 warna atau 3 warna. Nah, kali ini nih menurut gue unik banget warnanya dan ini jadi seru banget. Nah, nama sepatunya adalah sepatu Puma One dan sepatu Puma Future. Dan ini adalah sepatunya. Gue pegang ini adalah Puma One. Nah, gue pada saat baru banget dikirimkan, itu sekitar ya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, sempat gue pakai di Gelora Bung Karno, dan gue juga udah pernah, gue bikin reviewnya. Berikut ini videonya. Oke, ini sepatu udah gue pakai. Nah, ini sepatu Puma One, pack paling baru. Nah, jadi kalau misalkan lo lihat, kaki gue kan lebar nih ya. Tuh, lihat kaki gue lebar. Nah, jadi kalau misalkan mensiasati kaki lebar, itu yang pertama adalah copot insole kayak yang gue lakukan ini. Nah, Puma One ini terkenal cocok dengan kaki panjang, nggak cocok dengan kaki lebar. Nah, mungkin karena lebar gue kebangetan kali ya. Tuh, lihat lebar banget. Nah, terus gue salahnya ini gue pakai kaos kakinya agak tebel. Nah, ini agak salah nih, harusnya kaos kakinya agak tipis. Jadi kaki lo bisa fit ke Puma One ini. Jadi kaki lebar juga bisa masuk, tapi tadi gue bilang siasat ini kayak gitu. Nah, selanjutnya yang harus yang keren menurut gue nih, ini beda nih dengan Puma One sebelumnya. Ini kayak ada tulang-tulang gitu deh. Tapi tulangnya lembut ya. Mungkin udah presto kali tulangnya jadi lembut. Nah, ini tulangnya lembut dan ini kele ya. Jadi pada saat lo nyentuh bola, mantap sekali. Itu pas gue lagi pakai di Gelora Bung Karno. Nah, sekarang gue akan review sedikit lagi gimana caranya supaya lo bisa tahu detail-detail dari sepatu ini. Nah, Puma One, kelebihannya Puma One adalah ringan. Jadi kalau gue pegang ini, sepatu ini sangat-sangat ringan. Estimasi gue itu sekitar 150 sampai 210 graman. Cuman memang nggak cocok untuk kaki lebar. Jadi kaki gue agak lebar. Gue harus mencopot insole-nya untuk benar-benar mendapatkan performa terbaik. Nah, pada saat gue main di GBK itu gue copot insole-nya. Nah, copot insole pada saat lo gunakan di rumput yang empuk kayak rumput GBK atau ya lapangan-lapangan yang rumputnya agak padat ya. Jadi enak. Tapi kalau misalkan lo gunakan di rumput sintetis, sangat tidak gue rekomendasikan lo mencopot insole. Nah, kalau gue sih kaki selebar gue pakai sepatu ini gue copot insole-nya supaya kaki gue fit. Nah, tapi kalau gue tipikal pemain yang sukanya pakai Puma Future karena Puma Future tuh benar-benar mengikuti bentuk kaki. Nah, mari gue jelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama, di bagian sini itu ada full kangaroo leather. Kangaroo leather itu sebenarnya rasanya rasanya enak banget gitu. Maksudnya lu pada saat lu kontrol bola ya, kerasa sih. Gue bener-bener jarang merasakan sepatu yang dibilang teknologinya pada saat feel the ball, control the ball segala macam kerasa.
Tapi ini beneran kerasa, dan pada saat gue nahan bola bener-bener asik. Ini bagian sininya ya. Kayak ada tulang-tulangnya gitu, dan ini sebenarnya yang bisa ngebantu sepatu ini tetap dalam shape. Dan pada saat lu ketemu tulang-tulang ini, akan kerasa sangat enak pada saat lu controlling. Nah, meskipun sebenarnya kalau lu lihat nih, di sini ada goresan, jadi memang gue nggak tahu ya, sepatu makin mahal, makin susah rawatnya. Nah, ini adalah contoh goresan pada saat gue kemarin main di GBK, itu baru sekali loh, by the way. Tapi sebenarnya ini bisa hilang. Ini bisa hilang, tinggal disikat pakai ini aja, pakai sabun aja, dan ini bisa hilang. Itu untuk bagian dalam, dan ini ada full kelea dari sini sampai ujung sini. Selanjutnya, di bagian sini, ini memang spesialisnya Pumawan ya, spesialisnya Pumawan. Jadi sini gue nggak tahu nama bahannya apa, tapi ini adalah bahan yang bikin sepatu ini ringan. Jadi kalau ya lo tau lah pasti bahwa pada saat menggunakan kulit, sepatu itu akan terasa berat meskipun akan sangat nyaman. Nah, sama Pumawan dibantu di bagian sini, dia ngasih material upper yang nggak terlalu berat. Sehingga sepatu ini meskipun leanya berat, tapi di sini enggak. Jadi masih kerasa sangat nyaman. Nah, selebihnya Pumawan itu sama bentuknya ya, shape-nya ya, dan lain-lainnya sama seperti Pumawan-Pumawan yang pernah gue review sebelumnya. Dari mulai Januari gue waktu itu dapat yang warna hitam putih kalau nggak salah. Biru, gue lupa, hijau putih kalau nggak salah. Terus lanjut kemarin gue dapat lagi warna kuning, ya gitulah pokoknya ya. Nah, itu gue selalu dikasih sama tim Puma. Nah, selanjutnya satu lagi yang beda antara Rise Pack dengan Pack sebelumnya itu adalah outsole-nya. Nah, ini outsole-nya chrome. Deh. Kalau misalkan lu tahu knalpot motor, nah itu kan biasanya di chrome. Warna-warnanya warna-warna mengkilap ya. Nah, ini warna chrome. Nah, warna chrome ini sebenarnya diimplementasikan juga waktu itu sama specs ya. Gue lupa nama specsnya apa. Kalau nggak salah Mark Lock. Nah, itu juga pakai chrome. Nah, warna chrome ini sebenarnya warna yang udah diwanti-wanti sama Puma. Jadi kalau lo beli sepatunya akan dapat informasi bahwa warna chrome ini lama-kelamaan akan hilang seiring berjalannya lo menggunakan sepatu ini. Tapi overall sepatu ini menurut gue adalah sepatu yang memang dipakai oleh pemain di dunia. Bener-bener nih yang pakai si Lukaku nih. Yang pakai Lukaku ini, dan memang kerasa enak gitu, kerasa sepatu profesional gitu. Jadi kayak pada saat lo masuknya udah ya, tapi tetap aja skill lo ya. Kalau gue nggak bisa main kan, cuman happy aja, tapi setidaknya gue bisa mereview dan bisa merekomendasikan sama lo semua. Nah, pada saat lo menggunakan sepatu ini, dijamin semua mata orang akan tertuju pada chrome-nya dan warnanya. Warna di sini, nah warna di sini. Jadi pada saat lo padu padankan, kalau dari angle sebelah sini nanti kelihatannya sepatunya jadi kayak kanan kiri beda. Begitupun di sini. Nah, kayak gitu. Oke, cukup untuk yang Pumawan. Kita lanjut lagi untuk yang Puma Future. Gue taruh dulu ya. Oke, selanjutnya sesuai dengan namanya Rise Pack. Gue akan cerita kenapa namanya Rise Pack. Tapi gue akan review sepatu yang berikut ini, namanya adalah Puma Future. Ini dia sepatu. Oke, sepatu ini akan terasa lebih berat dibanding Puma One. Ya beratnya sekitar beda 20 gram mungkin ya. Tapi yang pasti sebenarnya sepatu ini sepatu yang gue gunakan pada saat gue bermain sepak bola. Kenapa? Karena tipikal kaki gue lebar dan gue menemukan kenyamanan pada saat kaki gue lebar. Terus gue juga punya ankle, jadi pada saat gue menggunakan sepatu ini, gue ngerasa punya kenyamanan di bagian sini. Jadi kerasanya kaki gue itu kayak bener-bener terhimpit oleh knitting yang ada di atas ini, ya, oleh knitting yang ada di atas ini, dan membuat gue seperti nyeker, kayak gitu ya. Jadi kayak, lu tahu kan, lu sering gak sih waktu zaman dulu lu kecil bahwa kalau lu ngerasa main bola nggak pakai sepatu jauh lebih jago dibanding lu menggunakan sepatu. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Nah, sekarang adalah momen dimana gue sih ngerasanya pada pakai ini tuh lari kencang aja, kayak bener-bener gak pakai sepatu, cuman ada tambahan stut aja di bawah kaki lo. Gue sih ngerasanya gitu. Oke, sepatu ini sebenarnya sama dengan fitur-fitur sebelumnya, yaitu full knitting. Jadi ini Puma tuh punya namanya Net Fit. Nah, Net Fit ini ya udah gak usah diragukan lagi. Jadi udah enak banget, udah fit banget kalau misalkan lo gunakan di kaki lo. Dan mostly teman-teman gue yang menggunakan sepatu ini karena kemakan isu reviewan gue, dia bilang bahwa ini enak. Jadi banyak yang dari brand lain akhirnya mencoba pakai sepatu ini. Dan gue sih bilang bahwa once in your lifetime ya you must lah. Lo harus punya satu sepatu yang memang dipakai oleh para pemain internasional. Dan gue rekomendasikan Puma One atau Puma Future. Bedanya Puma One ringan tapi untuk kaki panjang, Puma Future agak berat tapi cocok untuk kaki lebar. Nah, kelebihan dari Puma Future itu sebenarnya ada di bagian sini nih. Di bagian sini mereka kayak punya tambahan bahan gitu. Kayak tambahan, ya kayak bukan apa ya, kayak stiker gitu kali ya. Tapi gue nggak tahu istilahnya apa. Tapi di sini yang bikin sama kayak Puma One di bagian sini ya. Jadi kayak pada saat lo ngontrol bola itu kerasanya akan sedikit keset di sini, dan itu menurut gue sangat membantu. Lalu selanjutnya sama seperti Puma One juga, outsole-nya chrome. Dan
sama seperti Puma One juga, kalau dipakai di sebelah sini nanti akan kelihatan kanan kiri beda. Nah, itu adalah Rise Pack yang gue review kali ini. Rise Pack punya campaign, mereka tahu bahwasanya di luar sana, maksudnya di Liga Dunia itu baru saja mengalami fase di mana nggak ada penonton, nggak ada sedikit banyak terganggu lah dari sisi supporter dan lain-lain. Maka dari itu mereka mengeluarkan Rise Pack. Rise Pack itu warnanya lebih cerah. Jadi mereka ingin para pemain yang menggunakan sepatu Puma ini akan menimbulkan optimisme dengan warna-warna cerah. Warna kuning kan warna cerah, warna happy, warna senang. Nah, maka dari itu keluarlah Rise Pack di mana kabar seperti seolah-olah menyambut kabar baik bahwa Liga Internasional kembali dimulai. Nah, seperti tim favorit gue yang saat ini menang terus. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Jangan lupa follow puma.football.indonesia. Dan sepatu ini nggak dijual di Top Score, by the way. Lu bisa langsung beli di beberapa toko terdekat ya. Langsung aja ke puma.football.indonesia, nanti akan rekomendasikan di sana. Dan kali ini gue mereview dengan jujur karena gue make ini udah 2 tahun terakhir. Banyak yang bilang, kenapa Bang Imam katanya cinta brand lokal tapi nggak pakai sepatu lokal? Ya, gue pernah kena ankle, terus juga gue punya banyak pertimbangan untuk menggunakan sepatu performance. Jadi gue lebih baik ngejaga kaki gue deh. Nah, tapi kalau misalkan untuk casual running dan lain-lain itu gue masih pakai lokal. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.